Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin semua para pemirsa, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas tentang masalah perbedaan pendapat ulama di dalam membaca surah Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Bulan nisfu Sya'ban insyaallah kayaknya besok malam Senin. Dan perayaan malam nisfu Sya'ban ini sudah di mana-mana, di masjid-masjid kita selalu melihat masyarakat kita berbondong-bondong berkumpul, bahkan ada yang membawa air. Nah, supaya kita yang melakukannya memiliki dalil yang kuat dan mantap di dalam melakukannya, sebab itu kita akan membahasnya sekarang. Supaya jangan seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran atau diperingatkan dalam Al-Quran, mengatakan inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Setiap kita melaksanakan sesuatu, selalu kita mengatakan inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan nenek moyang kami sudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Jangan sifatnya hanya taklid buta, tapi hendaklah kita istilahnya ittiba, yaitu mengikuti sesuatu itu berdasarkan karena mengetahui dalilnya. Oleh sebab itu sekarang kita akan bahas perbedaan pendapat ulama. Apa dalil yang membolehkan, yang tidak membolehkan, dalilnya bagaimana? Insyaallah kita akan bahas sekarang dengan tuntas insyaallah. Kita mulai qiraatu Yasin salasa marrat fi nisfi Sya'ban. Membaca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Bagaimana pendapat para ulama tentang masalah membaca surah Yasin 3 kali di dalam nisfu Sya'ban. Di sana ada niat supaya panjang umur fi taatillah, kemudian dikuatkan imannya dan dimurahkan rezekinya dan sebagainya. Ini ihya'u lailati nisfi Sya'ban. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mulai dari maghribnya, yang namanya malam mulai dari maghrib sampai subuh. Bukan maghribnya aja. Kita masyarakat kita kadang-kadang udah maghrib sampai isya selesai. Setelah itu udah tidak mau lagi untuk menghidupkannya. Nah, sebenarnya itu adalah namanya malam mulai dari maghrib sampai subuh. Nah, bagaimana pandangan ulama? Khalid bin Ma'dan, kemudian Luqman bin Amir min ulama Isyam. Nah, ini Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir dari kalangan ulama Syam. Terus wa wafaqahum Ishaq ibnu Rawai, dan pendapat beliau, yakni pendapat Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir ini disetujui atau sama pendapatnya dengan Ishaq bin Rahwai. Bagaimana pendapat mereka? Yuhibbuna, mereka sangat senang. Yuhibbuna, senang, cinta, ihya'aha, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu jama'atan fil masjidi, dengan secara berjamaah di masjid. Nah, ini termasuk pendapat yang membolehkan. Nah, sementara Imam Al-Auza'i sama, beliau adalah merupakan ulama Syam, yukrihul ijtima'a fiha fil masjid, memakruhkan. Beliau memakruhkan. Artinya tidak menganggap sunnah, justru makruh menurut beliau. Artinya tidak senang, kira-kira begitu, untuk berkumpul di masjid fiha pada malam nisfu Sya'ban, baik itu untuk lissolati, melaksanakan sholat, wal qisas, atau menceritakan tentang apapun gitu. Buat doa, dan doa juga. Dan Imam Al-Auza'i ini dari kalangan ulama Syam, tokoh Syam, ulama Syam,
itu tidak senang, artinya memakruhkan untuk berdoa atau sholat dan sebagainya pada malam nisfu Sya'ban. Cuma wala yukrihu. Nah, berarti yang dimakruhkan itu adalah ilijtima' fil masjidnya, yaitu kumpul di masjidnya. Wala yukrihu, dan tidak memakruhkan ayyusalli ar-rajulu, seorang laki-laki sholat fiha pada malam nisfu Sya'ban itu bi khassati nafsi, sendirian aja, dia khususkan dirinya sendiri. Nah, berarti kalau menurut Imam Al-Auza'i ya, baru dianggap makruh itu kalau berkumpul ijtima' di masjid. Tapi kalau sendirian tidak apa-apa. Ini menurut beliau. Kemudian berikutnya, ini Darul Ifta Al-Misriyah. Saya biasa menampilkan pendapat Darul Ifta Al-Misriyah. Seperti sudah saya sampaikan, Darul Ifta Al-Misriyah mungkin kalau di sini di Indonesia mirip kayak MUI. Nah, menanggapi pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana hukum untuk menghidupkan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin, Darul Ifta di sini menjawab wa ajabat al-Ifta fi raddiha 'ala soal. Nah, ini mereka ulama-ulama yang ada dalam Darul Ifta itu menanggapi tentang pertanyaan tentang bagaimana hukum menghidupkan bulan atau nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin 3 kali. Nah, mereka mengatakan apa? Innahu la ba'sa. Sungguhnya tidak apa-apa. Berarti la ba'sa. Dibolehkan bil ihtifal, untuk ihtifal, mengadakan acara. Bilailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban bil kaifiyatil mazkurah, dengan kaifiat cara yang sudah disebutkan. Mana maksudnya cara yang sudah disebutkan itu adalah tadi, yaitu qiraati Yasin, membaca surah Yasin salah samarat 3 kali. Tidak masalah, kata beliau. Kenapa tidak bermasalah? Fa inna zalika, karena demikian itu dakhilun, termasuk fil amri, dalam kategori perintah bi ihya'i hadzal lailah, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Berarti intinya boleh menurut Darul Ifta Al-Misriyah. Bin Baz, saya sengaja cantumkan juga Bin Baz ya, supaya ya bagi teman-teman masyarakat yang tidak menyetujui tentang masalah perayaan nisfu Sya'ban, dia standarnya ada, dalilnya, atau siapa yang diikuti juga mereka mengetahuinya. Bagaimana pendapat Ibn Baz? Beliau mengatakan bidal bid'ah allati ahdatsa ba'dun nas, di antara bid'ah. Di antara bid'ah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, yaitu bid'atul ihtifal. Bid'ah ihtifal, merayakan atau mengadakan acara bilailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ini menurut beliau termasuk bid'ah. Artinya tidak dibolehkan. Terus di antaranya wa takhsisu yaumiha bis-shiyam, dan mengkhususkan pada hari itu untuk berpuasa. Ini tidak boleh menurut beliau untuk mengkhususkannya. Falaysa 'ala zalika dalilun yajuzu al-i'tima' 'alaihi. Ya, tidak ada dalil yang bisa dipegang untuk melakukan demikian itu. Ini kata beliau bin Baz. Waqad warada fi fadliha hadisu dha'ifatun la yajuzu al-i'timad 'alaiha. Memang terdapat, katanya, benar terdapat fadilah atau hadis-hadis yang menjelaskan fadilahnya, tapi hadisnya dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai standar. Padahal ya menurut ulama yang lain bahwa melakukan hal-hal yang hubungannya dengan fadailul a'mal, yang berkaitan dengan fadailul a'mal, itu dibolehkan untuk menggunakan berdalil dengan pakai hadis yang dhaif. Amma ma warada fi fadlis shalah fiha faqulhu maudhu'. Menurut beliau ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah salat itu maudhu' semuanya. Kata beliau, kata Bin Baz, kama nabbaha 'ala zalika katsirun min ahli ilmi, sebagaimana yang diberikan peringatan oleh banyak sekali dari kalangan ahlul ilmi. Ini menurut Bin Baz, intinya ya Syekh ulama Saudi berpendapat itu adalah bid'ah. Melaksanakan atau membaca surah Yasin 3 kali pada bulan Sya'ban pertengahan atau nisfu Sya'ban itu adalah bid'ah yang tidak ada dalilnya yang kuat, kata beliau. Ya, kita lanjutkan.
Nah, sekarang baru kita masuk ke dalilnya. Ya. Apa dalil ulama-ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Ya. Kita mulai daripada adillatu man ajaza. Dalil ulama-ulama yang ajaza, ulama-ulama yang membolehkan. Dalil ulama-ulama yang membolehkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu apa? Pertama, hadis innallaha la yattali'u. Sungguhnya Allah itu ittila', artinya melihat, memperhatikan, meneliti, ya, memandang, memperhatikan fi lailatul nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Kalau diperhatikan gimana? Fayaghfiru, maka Allah SWT mengampuni li jami'i khalqihi, terhadap semua makhluknya, illa li musyrikin au musyahinin, kecuali orang musyrik dan au musyahin, orang yang suka bertengkar. Musyahin, orang yang ya selalu tidak akur. Musyahin, ya, bertengkar hidupnya, ya. Ini dalil yang dari hadis. Kemudian yang berikutnya daya sama hadis juga, iza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, apabila malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu yaumaha. Rasulullah bersabda, qumu lailaha, hidupkanlah malamnya. Maksudnya apa? Ya, kita lakukan ibadah pada malamnya, wa sumu yaumaha, dan Anda kalian itu sumu, berpuasa pada siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Karena apa? Karena Allah itu turun. Ya, ini tentang masalah turun Allah SWT itu udah terjadi perbedaan pendapat. Allah SWT turun pada malam itu li ghurubi syamsi, mulai dari tenggelamnya matahari, berarti maghrib, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayaqulu, kemudian berfirman, ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah orang yang mau minta ampun, fa'aghfirullah, maka aku ampuni. Atau hendaklah kalian itu minta ampun, maka aku ampuni. Ala min mustarziqin. Adakah orang yang mustarzik, minta rezeki kepadaku, farzuqahu, aku berikan rezeki. Alamin mubtalin, adakah orang yang mubtal, orang yang ditimpa musibah, ada penyakit apa? Fa'u'afiyahu, maka aku akan sembuhkan, aku akan mensehatkannya, aku akan menyelamatkannya. Ini hadisnya. Ala kaza kala kaza kaza. Seterusnya, ya. Hatta yatlu al-fajru. Nah, itu sampai terbit fajar. Berarti bukan hanya maghribnya aja. Andai kata di waktu maghribnya kita tidak sempat untuk menghidupkannya, ya setelahnya. Intinya sampai subuh. Kemudian berikutnya, waqala Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, radhiyallahu anhu, balagona, telah sampai kepadaku, kata beliau, annahu kana yuqal. Sesungguhnya dikatakan, inna du'a, sesungguhnya doa itu yustajabu, dikabulkan. Fi khamsi layalin, yaitu pada 5 malam. Nah, ini 5 malam ini menurut informasi yang sampai kepada Imam Syafi'i, ya, orang yang berdoa di dalamnya akan dikabulkan doanya. Mana 5 malam itu? Pertama, fi lailatul jum'ati, malam Jumat. Ya, makanya malam Jumat itu harus benar-benar dimanfaatkan sebenarnya. Yang kedua adalah wa lailatul adha, malam hari raya Idul Adha. Yang ketiga, wa lailatul fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat, wa awwali lailatin min Rajab, yaitu malam pertama atau tanggal 1 bulan Rajab. Kemudian yang kelima adalah wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Nah, ini dalil-dalil mereka yang melaksanakan nisfu Sya'ban atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan dan dibaca Al-Qur'an. Dengan harapan ini untuk dikabulkan, karena Lailatul Nisfi Sya'ban masuk dalam yang 5 ini. Dengan harapan di saat berdoa setelah membaca Al-Qur'an, ya, dan berdoa setelah baca Al-Qur'an itu lebih cepat untuk dikabulkan ketimbang langsung, ya. Terserah mau baca ayat apa, surah mana saja sebenarnya. Ya, cuma ulama-ulama di sini banyak pakai surah Yasin. Karena mangkoro Al-Qur'an falias alilabi. Siapa saja baca Qur'an falias alilabi. Silakan minta setelah itu dengan Al-Qur'an itu sendiri. Maka insya Allah akan cepat untuk dikabulkan. Nah, dia ulama-ulama kita yang membolehkan ini, ya, membaca surah Yasin, ya. Karena surah Yasin masuk dalam rekatul qalbul Quran, yaitu jantungnya, hatinya Al-Quran, ya. Nah, beliau mengatakan, wa ana astahibbu kullama hukitu fi hadzal lailah. Saya sangat senang, kata beliau. Saya cinta, senang terhadap semua yang diceritakan kepadaku malam ini.
Tapi min ghairi ayakuna fardhon. Ini intinya. Syaratnya itu beliau mengatakan tapi tidak menganggap itu adalah sebuah kewajiban. Ya, berarti menghidupkan malam-malam yang tadi itu, ya 5 malam ini sangat penting sekali. Yang paling inti adalah di saat kita menghidupkannya itu berdasarkan keyakinan itu sangat penting. Itu malam yang istimewa, bukan berdasarkan keyakinan bahwa itu adalah suatu yang wajib. Nah, begitu. Masih ini dalil yang membolehkan. Nah, sekarang ini Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir sabiqan, ya. Mantan Mufti Mesir yaitu Syekh Ali Jum'ah. Ya. Beliau mengatakan bagaimana? La yu'addu minal bid'ah. Itu tidak termasuk dari bid'ah yang jelek maksudnya. Wala minal haram, tidak haram. Ayyuhiyal muslimu wal muslimatu tilka lailah al-azimah bisyatta fununiz zikr. Ini tidak dianggap bid'ah yang jelek dan tidak dianggap haram. Al-muslim, orang yang Islam, laki maupun perempuan, ayyuhiyya, untuk menghidupkan malam yang agung itu dengan berbagai macam zikir. Mana termasuk zikir? Ya, mislu qiraati surat Yasin. Nah, seperti membaca surah Yasin salata marrat, 3 kali akibat salatil maghrib, setelah selesai salat maghrib. Berarti permasalahan ini bukan hanya di Indonesia saja. Ini pertanyaan yang ada di Mesir ini. Berarti masalah menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu tidak terjadi di Indonesia, dan perbedaan pendapat ini udah lama memang, ya, bukan sekarang aja terjadi, ya. Tapi sekali lagi perbedaan pendapat mereka itu adalah yang penting, intinya adalah dilatar belakangi oleh hujah-hujah atau dalil-dalil yang mereka, ya, anggap layak untuk dijadikan sebagai dalil. Jahron itu secara jahar di jamaah, berjamaah tidak masalah deh. Fa inna zalika dakhilun. Nah, karena semuanya itu dari membaca Yasin, semua dari itulah tercakup, termasuk fil amri, di dalam perintah bi ihya'i hadzil lailah. Perintah untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Intinya sebenarnya menghidupkannya. Cara menghidupkannya dengan bagaimana itu tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW. Cara begini. Ya, cuma jadi ulama punya inisiatif, punya ijtihad menghidupkannya dengan cara tadi, ya. Nah, terus beliau mengatakan wa takhsisu ba'dil amkinah. Nah, ini yang penting nih. Mengkhususkan sebagian tempat. Wal azminah, dan mengkhususkan sebagian waktu bi ba'dil a'malis salihah, dengan sebagian amal salih, ma'al mudawamah 'alaiha, dan tetap terus kontinu istiqomah melakukannya. Menurut beliau amrun masyru'un, itu adalah perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Ada yang mungkin berdiri setiap subuh dia tidak keluar kecuali setelah terbit matahari. Ada mungkin yang punya kebiasaan pokoknya maghrib tidak boleh diganggu gugat. Maghrib sampai isya itu dia gunakan untuk ibadah. Terserah ibadahnya apa. Yang menurut beliau itu adalah masyru', amrun masyru'. Tidak bisa untuk dikatakan salah untuk melaksanakan orang melaksanakan ibadah pada waktu-waktu tertentu atau tempat tertentu. Atau ada orang ya, pokoknya saya lakukan ibadah ini adalah di sini misalnya. Dia punya kamar khalwat tersendiri. Nah, itu namanya ya al-amkinah al-makhsusah, tempat-tempat yang tertentu. Niatnya apa? Ya supaya tidak diganggu orang dan sebagainya. Oh, itu termasuk amrun masyru'. Malam ya'taqid fa'ilu zalika ana wajibun syar'iyun. Nah, ini yang jadi masalah ya. Selama tidak meyakini atau fa'ilu zalika, orang yang melakukan perbuatan tadi, ibadah-ibadah yang istiqomah tadi itu, intinya jangan diyakini itu adalah wajibun syar'iyun, kewajiban dari syara'. Tidak ada kewajibannya. Ya, hanya mewajibkan dirinya saja. Mewajibkan diri artinya bukan berarti wajib. Tidak. Dia sendiri yang merasa berat kalau meninggalkannya. Nah, itu yang tidak boleh. Wastadalla biqauli Abdullah bin Umar. Nah, beliau berdalil dengan ungkapan Abdullah bin Umar. Bagaimana beliau? Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in. Rasulullah SAW itu mendatangi Masjid Quba kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Beliau datang ke sana masyian wa rakiban. Ya, terkadang beliau jalan dan terkadang juga rakiban. Nah, ini ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya, sesuatu yang tidak wajib tapi beliau kontinu untuk melaksanakannya. Nah, termasuk ini adalah ikhtisasul
amkinah, mengkhususkan amkinah, mengkhususkan tempat. Ini Masjid Quba. Dan waktunya kapan? Hari Sabtu. Rasulullah itu istiqomah untuk mendatangkannya. Nah, ini dalil bahwa melaksanakan sesuatu secara istiqomah, baik itu di tempat tertentu, tempat khusus maupun di waktu yang khusus, itu menurut beliau di sini adalah amrun masyru', yaitu perkara yang disyariat, artinya tidak mengandung dosa. Walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pekerjaan itu. Tapi paling tidak secara garis besar, secara umum, Rasulullah SAW yaitu melakukan sesuatu yang sunnah dan dilakukan secara istiqomah, yakni pergi ke Masjid Quba gitu. Nah, terus ini ya dalil yang terakhir ya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang membuat sunnah yang baik? Ya, sunnah di sini tidak berarti sunnahnya Rasulullah. Nah, kalau mengatakan sunnahnya Rasulullah, tidak mengatakan man di sini. Siapa saja. Ini umum. Siapa saja yang membuat sunnah tradisi yang baik, kemudian diikuti oleh orang. Nah, berarti dia membaca Yasin, menghidupkan nisfu Sya'ban antara maghrib dan isya misalnya, itu adalah merupakan sunnatun hasanah. Berarti sunnah yang baik. Atau mungkin kalau diistilahkan tadi itu adalah ya bid'atun hasanah bagi yang berpendapat ada bid'ah hasanah itu. Man sanna fil Islam sunnatan. Orang yang siapa saja berarti umum. Siapa saja yang membuat sunnah yang baik, kemudian diikuti oleh orang. Nah, termasuk dari tradisi yang baik, sunnah yang baik. Falau ajruha, maka dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha. Dia yang melaksanakan sunnah tadi itu, membuat tradisi yang baik tadi itu dapat pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu. Dan dapat pahala juga dari orang yang mengerjakan setelahnya. Nah, itu pentingnya memberikan sunnatun hasanah tadi itu. Min gori yungkosu, tanpa dikurangi syai'un sedikit pun min ujurihim dari pahala mereka. Artinya tidak diambil, udah memiliki ajrun mustaqilun, pahala yang tersendiri. Bukan diambil dari pahala-pahala yang mengerjakannya, tidak. Ada ajrun mustaqilunnya itu. Pahala tersendiri yang dikasih kepada orang yang membuat sunnah hasanah tadi itu. Wa man sanna fil Islam nauzubillahi milik sunnatan sayyi'atan. Siapa saja yang melaksanakan, membuat tradisi atau sunnah yang jelek. Ya, berarti sunnah itu di sini sirah, perjalanan hidup atau perbuatan dilakukan oleh seorang dan diikuti oleh orang lain. Kana alaihi wizruha, nauzubillahi min dzalik. Maka dosanya itu tetap alaiha, atas pertama kali orang yang membuat itu. Wa wizru man amila biha min ba'di. Dan dosa orang yang melakukan setelahnya. Ada orang yang membuat tradisi misalnya nyembah patung, diikuti oleh orang lain setelah, tetap dapat dosa dia itu. Nauzubillahi min dzalik, orang-orang yang dari orang setelahnya. Min ghairi ayyun qasa min auzarhim syai'un. Ya, tanpa dikurangi dosa mereka. Pokoknya tanpa diambil dari dosa ya orang yang membuat sunnah sayyi'ah tadi itu. Pokoknya intinya ada pahala mustaqillah, berdiri sendiri yang diberikan ya kepada orang yang membuat sunnah hasanah, dan dosa yang berdiri sendiri juga yang diambil dan diberikan auzubillahi min dzalik kepada orang yang membuat sunnah sayyi'ah tadi itu. Nah, berarti tadi ya menurut pendapat ini, ya menurut ulama-ulama yang membolehkan, berarti termasuk membaca surah Yasin. Karena itu tidak ada larangan langsung dari Rasulullah SAW secara tegas, jangan baca surah Yasin itu, tidak ada larangannya. Jangan baca surah Yasin pada bulan nisfu Sya'ban, tidak ada itu larangan itu. Nah, karena tidak ada larangan itu, akhirnya ya ulama-ulama punya ijtihad, inisiatif untuk membuat tadi sunnah atau tradisi yang baik, yaitu membaca Yasin pada nisfu Sya'ban itu. Ini pendapat ulama-ulama yang membolehkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin dan zikir-zikir lainnya, dan bahkan ada doanya. Nah, sekarang adillatu man harrama, dalil ulama yang mengharamkan. Ya, dari Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Dalil. Allah berfirman, "Al-yawma," hari ini. Berarti hari apa ya? Hari Wadha ya, haji
Waktu Rasulullah haji, pada hari ini akmaltu lakum, aku sempurnakan terhadap kalian dinakum, agama kalian. Nah, ini yang menjadi adunya. Agama udah sempurna, jangan ditambah-tambah lagi ajaran-ajarannya yang lain. Kira-kira begitu dalil mereka. Watmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan kepada kalian nikmatku, waraditu, dan aku ridha lakumul Islam dina. Aku ridha terhadap kalian Islam sebagai agama kalian. Nah, berarti menurut pendapat yang tidak membolehkan, menurut ayat apa? Menggunakan dalil ayat ini adalah ajaran agama Islam itu sudah sempurna. Oleh sebab itu, jangan ditambah-tambah. Artinya Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Artinya tidak pernah baca Yasin 3 kali di waktu malam nisfu Sya'ban. Ya jangan dilakukan. Nah, ini menurut pendapat yang tidak membolehkan. Kenapa? Nah, itu udah ajaran Rasulullah itu adalah sempurna. Mana yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang dilakukan. Ingat ini sekali lagi ya, bagi ulama yang mengatakan tidak boleh. Saya sendiri mengikuti pendapat yang pertama tadi, yang membolehkan. Ya. Dan ya saya mengikuti mereka ulama-ulama yang membolehkan ya tadi berdasarkan dalil-dalil yang kita paparkan. Ya. Ya. Tapi ini dalil yang tidak membolehkan supaya kita tahu juga dia dalil orang yang tidak membolehkan itu. Wa fi sahihain, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Nah, ini yang dalil yang paling populer ya juga dari hadis. Man ahdasa, siapa saja yang ahdasa, membuat baru, namanya ahdas itu. Ahdas itu membuat baru dalam perkara saya ini, ma laisa minhu, yang tidak berasal dari Rasulullah, fawaradun, itu tertolak. Oh, berarti baca Yasin 3 kali itu enggak dari Rasulullah, ya tertolak. Menurut dalil ini, kalau memegang dalil ini. Wa fi sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu kana yaqul fi khutbatil Jumat. Rasulullah bersabda dalam khutbah Jumat, amma ba'du, fa inna khairal hadis, sesungguhnya khairul hadis, perkataan ucapan yang paling baik adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Wa khairul huda, ya, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu. Wa syarrul umur muhdasatuha. Perkara yang paling jelek adalah muhdasat. Perkara-perkara yang muhdasat, yang dibikin-bikin baru. Wa kullu bid'atin dolalatun, setiap bid'ah adalah dolalah. Wa kullu dolalatin pinar. Itu ini potong ya. Setiap yang dolalah itu di neraka. Oh, berarti menurut ini bahwa orang yang membaca Yasin 3 kali pada waktu nisfu Sya'ban termasuk dalam kategori bid'atun dolalah. Kenapa dikatakan bid'atun dolalah? Ini bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Nah, keterangannya, wal ayat wal hadis, ayat dan hadis tadi itu tadullu dalalatan sharihah. Itu sudah menunjukkan secara sharihah, secara jelas. Ala anna Allah Subhanahu wa taala qad akmala li hazil ummah dinaha. Sungguhnya Allah taala sudah menyempurnakan agamanya terhadap umat ini. Wa atamma 'alaiha ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya. Walam yatawaffa nabiyahu alaihi wasallam, dan tidak mewafatkan ya, nabinya ila ba'da ma balagul mubin, kecuali setelah disampaikan oleh Rasulullah SAW semuanya. Berarti kalau tidak disampaikan oleh Rasulullah tentang masalah baca Yasin antara maghrib dan isya, ya berarti tidak usah dilakukan. Nah, menurut beliau ini ya, yang mengatakan tidak boleh. Ya, kelihatannya penjelasan saya itu kayak mendukung yang ini. Ya, saya intinya adalah ya, menjelaskan pendapat-pendapat ulama itu. Adapun masalah mendukung dan tidak itu ya tergantung orangnya. Saya pribadi adalah Nahdliyin ya, orang Nahdlatul Wathon, dan tradisi Nahdlatul Wathon itu membaca Yasin, ya saya ikuti guru-guru kami berdasarkan dalil-dalil tadi itu. Ya, supaya saya jangan Wahabi Ustaz Marzuki katanya. Ini repot. Saya menjelaskan dalil-dalil orang. Nah, saya ingin menjelaskan ini supaya mereka juga yang tidak melakukannya tahu apa dasarnya mereka tidak
melakukannya. Dan yang melakukannya tahu apa dasarnya melakukannya. Supaya jangan saling hujat. Nah, ini yang jadi masalah. Ibadah terus berantem. Nah, ini kan repot ya. Saya ibadah berantem. Mau ibadah terus ternyata perpecahan yang timbul. Nah, ini yang jadi masalah. Supaya jangan terjadi seperti itu. Supaya ada tasamuh lah, toleransi. Ya. Selama mereka punya dalil, ya kenapa enggak gitu ya. Yang paling inti adalah punya dalil. Nah, ini wabayana li ummati, dan udah menjelaskan kepada umatnya kullama syara'ahu Allahu laha. Semua yang disyariatkan oleh Allah min aqwal wa af'al, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, udah dijelaskan semua oleh Rasulullah. Jangan nambah-nambah lagi. Ya, kira-kira begitulah. Wa udha'a sallallahu dan Rasulullah menjelaskan juga anna kullama yuhdithuhu nas ba'dahu, semua yang diadakan oleh orang masyarakat setelahnya wa yansibunahu ila din Islam, dan dia hubungkan itu adalah agama Islam, ajaran agama Islam, min aqwalin aw amal, baik itu ucapan maupun perbuatan, fakulluhu, maka semuanya bid'atun mardud, bid'ah yang mardud, yang tertolak, alaman ahdatsahu, terhadap orang yang mengada-adakannya, walau hasuna qasduhu, nah, sekalipun niatnya itu sekalipun niatnya baik. Nah, ini dalil ulama-ulama yang tidak membolehkannya. Ya, sekali lagi intinya kita jelaskan semua ini adalah supaya jangan kita termasuk orang yang ditegur oleh Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Oh, kami kerjakan ini karena nenek moyang kami itu melakukannya. Kalau itu jelek, enggak sih dilakukan. Nah, itu orang awam yang begitu ya, Dedek semua ya. Ya, orang yang tidak bisa untuk mencari dalil, tapi kita yang bisa mencari dalil, penting sekali untuk mengetahui dan mencari dalil itu. Kenapa ulama-ulama kita, kenapa guru-guru kita, kiai kita itu melakukannya, dan inilah dalil masing-masing tadi. Ya, sekedar itu dari semua kajian kita pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat, dan bagi masyarakat, para pemirsa yang sudah terbiasa melakukannya, semakin mantap untuk melakukannya karena ada dalilnya. Dan kami harapkan kepada masyarakat atau pemirsa yang tidak membolehkan, ya mudah-mudahan ada tasamuh atau toleransi dan mengetahui dalilnya, tapi ya ada toleransi atau tasamuh sehingga tidak saling menyesatkan, tidak saling menyalahkan, dan tidak saling mengkafirkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha sini kebun surga